Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Andi Saputro. Beliaunya adalah guru di SMK Negeri 1 Karanganyar, Bapak Andi Saputro Eskom. Nanti beliaunya akan memaparkan Bapak Ibu alur tujuan pembelajaran. Sebelum itu, marilah kita buka kegiatan ini terlebih dahulu dengan berdoa sebentar, Bapak Ibu semuanya, nggih. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Dari alur tujuan pembelajaran, pemaparan dari Bapak Andi Saputro, nanti kita akan melakukan sharing bersama. Nanti akan secara langsung akan dipandu beliaunya. Bapak Ibu, kami minta untuk fokus terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Andi Saputro. Terima kasih Pak Arif Kudori. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Kita itu meskipun banyak kegiatan, banyak diklat ya, terkadang juga ada kegiatan yang bertumpuk, itu harus utamakan kesehatan Bapak Ibu. Siap. Terkadang itu kita itu lupa, pekerjaannya banyak sekali, lupa makan siangnya. Doyak-oyak kepala sekolah, doyak-oyak yang lain ya, apalagi kalau sampai ada tugas dari dinas nggak bisa ditolak itu, harus selesai hari ini. Nah Bapak Ibu mohon tetap jaga kesehatan, ketika bekerja jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan. Siap. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan sedikit sharing nih Bapak Ibu, ya sharing. Kalau kita semua kan sudah sebagai seorang guru sudah menerapkan ya, bagaimana sih mengajar yang baik itu, ya mengajar yang baik itu bagaimana. Kemudian selain itu administrasinya apa saja sih ketika dalam pembelajaran. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah mengerti semua. Nah ini saya sedikit akan sharing. Hari ini yang akan saya sharingkan yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran. Alur itu aliran Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu semua. Alur itu aliran. Oh, cara ngajar itu bagaimana? Tetapi di sini dalam komite pembelajaran, karena Bapak Ibu guru nanti ditunjuk sebagai sekolah penggerak dalam artian di SMK Pusat Keunggulan PK, yang mana nanti kita akan menerapkan kurikulum terbaru. Bahasanya Pak Wikan itu kurikulum terobosan terbaru. Kurikulum yang nanti menunjuk ke peserta didik kepada kompetensi yang memadai yang diinginkan. Sebelum kita masuk lebih jauh Bapak Ibu, mohon maaf ini Bapak Ibu, saya mohon bahwa dari Bapak Ibu ada yang mengemukakan, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai perangkat ajar, yang selama ini sudah Bapak Ibu ketahui mengenai perangkat ajar. Monggo. Kita sharing saja Bapak Ibu. Nah. Monggo Bapak Ibu, bersilahkan. Ya. Sharing aja yang Bapak Ibu ketahui di sekolah, perangkat ajar itu seperti apa atau bagaimana? Ya, karena kita sharing jadi tidak ada benar salah Bapak Ibu. Oh, itu siapa yang mau menjawab? Bu Nur Monggo. Budi, monggo. Bu Nur Budi dahulu. Oke. Siap. Saya mencoba untuk menjawab ya tentang perangkat ajar, yaitu suatu alat atau media yang digunakan untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak. Halo? Halo, suaranya kurang keras, Bu. Kurang keras. Ulangi agak mendekat, Ibu. Oke. Maksudnya perangkat ajar yaitu suatu alat atau media atau perangkat ya, alat media yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar, Bapak. Iya. Jadi merupakan perangkat yang kita butuhkan untuk KBM, ya. Kalau ini kan semua kita sudah tahu kan kita itu guru. Nah, cuman bedanya di sini Bapak Ibu,
ada perangkat antara sekolah satu dan sekolah lain itu mungkin berbeda, Bapak Ibu. Mohon Pak Fadli, kira-kira perangkat jenengan itu ketika mengajar apa mohon Pak Adri? Untuk perangkat ajarnya. Perangkat ajar yang saya gunakan biasanya pakainya modul, RPP, dan silabus, Pak. Ya, terima kasih Pak Fadri. Nah, itulah Bapak Ibu. Perangkat ajar itu merupakan alat tempur kita sebagai seorang guru. Yang mau tidak mau kita harus memiliki dan harus memahaminya. Nah, bagaimana kita dalam mengajar kalau kita tidak ada perangkat pelajar, tidak ada perangkat ajarnya, tidak ada perangkat ajar yang kita siapkan. Nah, di komite pembelajaran ini akan ada sedikit perbedaan, ya, sedikit perbedaan mengenai perangkat ajar. Namanya tetap sama perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, saya akan mengangkat nanti ketika di pembelajaran itu tentang alur tujuan pembelajarannya. Kita semua sudah mengetahui Bapak Ibu bahwa dalam penyusunan perangkat suatu mata pelajaran itu ada berkas banyak sekali ya, seperti yang disebutkan Pak Fadli. Ya, kalau kita mau itu mulai dari tata tertib siswa, kemudian sampai ke tata tertib guru, kemudian sampai ke kurikulum yang kita breakdown, ada program semester, program tahunan, sampai akhirnya di bawah sendiri itu RPP yang tebalnya itu bisa hampir 1 rem itu. Apalagi kalau kita guru kompetensi keahlian, ya ngajari 4 mapel, nah, habis 4 rem itu Mas. Ya 4 rem. Padahal itu sebenarnya bebannya sama. Nah, kalau guru yang lain kan hanya 1 rem, kita bisa jadi 4 rem karena mata pelajarannya banyak. Di komite pembelajaran Bapak Ibu, nanti kita ada hal baru. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dahulu kita ada KIKD, ya, kita ada capaian pembelajaran. Setelah itu ada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Inilah yang akan kita pelajari. Ini merupakan hal baru. Sebenarnya bukan hal baru ya, dulu sudah ada, cuman sekarang bentuknya lebih dispesifikasikan, ya, lebih dispesifikasikan. Dan ini sama diturunkan dari capaian pembelajaran sudah dibentuk. Untuk alur tujuan pembelajaran, itu nanti Bapak Ibu menyusunnya secara logis berdasarkan fase-fase. Ya, fase-fase. Kalau kita di SMK, kita itu setaraf di SMK, kita sudah masuk ke fase E, Bapak Ibu. Nah, fase E untuk kelas 1, dengan fase F untuk kelas berikutnya. Nah, kita nanti kalau kelas 1 kita mulai dari fase E. Nah, urutan kegiatan inilah yang nanti akan kita lakukan selama kita menyampaikan pembelajaran ke peserta didik. Setiap harinya ya harus sesuai dengan alur ini, Bapak Ibu. Nah, setelah itu pengembangan ke modul ajar. Ini sudah ke perangkat yang lain. Nah, perangkat yang lain ke modul ajar. Modul pun nanti agak berbeda, Bapak Ibu. Ketika di komite pembelajaran, ini ada ketentuan modul khusus dan formatnya itu sudah disediakan. Format lebih disediakan, tujuannya supaya modul itu lebih mengena ke peserta didik. Ya, lebih mengena ke peserta didik. Jadi istilahnya itu, ketika Bapak Ibu guru sedang ada kegiatan lain, siswa diberi modul, siswa bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi bisa berjalan dengan modul tersebut. Makanya ada pembenahan di modul komite pembelajaran ini yang agak sedikit berbeda. Nah, langsung kita masuk ke perangkat ajar yang kedua, yaitu kita masuk ke konsep alur tujuan pembelajaran. Ya. Dari CP yang capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. CP ini merupakan tujuan yang nanti harus dicapai atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran atau di akhir fase. Ya, di akhir fase. Ya, sudah dibuatkan tahap demi tahap seperti yang saya sebutkan ya, tahap demi tahap. Kalau di SMK itu kita masuknya ke fase E mulai dari kelas 10. Ya. Fase E nanti di situ ada
tahapan yang harus dilalui peserta didik. Ya. Apa sih yang harus dilewati? Nanti ada di dalam fase E. Nah, kemudian alur pembelajaran, nah inilah yang akan kita garap. Yang ini akan kita sharing di sini. Ya. Sebenarnya ini sama dengan tujuan pembelajaran yang terdahulu. Ya. Cuman kita harus mengarahnya ke fase. Ya, mengarah ke fase yang sudah ditentukan dari atas. Tetapi untuk alurnya, contohnya ataupun penerapannya, tetap Bapak Ibu guru sendiri yang membuat. Bagaimana sih supaya siswa itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan? Alurnya bagaimana dari hari ke hari ketika pembelajaran supaya bisa mencapai ke CP-nya atau capaian pembelajaran. Itu nanti kita membuatnya di alur pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu untuk alurnya. Ya. Nah, di sini yang penting di dalam alur tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Ya. Ini, kalau di tujuan pembelajaran tidak mencapai ini, maka tujuan pembelajaran Bapak Ibu masih kurang sesuai dengan yang diinginkan di komite pembelajaran. Nah, jangan lupa untuk ketiga kompetensi ini mengarahnya ke capaian pembelajaran. Jadi hasil endingnya ada di capaian pembelajaran. Nah, dari pengertian di atas Bapak Ibu, nah, tujuan pembelajaran ataupun TP, ya, ini sebenarnya berupa kalimat atau perkataan ya, atau kalimat ya, kalimat yang mengandung 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Ini menyusunnya yang agak sulit ya, karena dalam menyusun itu kita harus sesuaikan dengan urutan pembelajaran. Urutan pembelajaran yang ditentukan untuk menuju ke capaian pembelajaran. Apa bedanya dengan rumusan tujuan pembelajaran? Nah, di rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pada tahap kognitif yang mengingat ya Bapak Ibu, tapi lebih ke dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi nanti di dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang jelas 3 aspek terpenuhi. Jadi di atas saja ada aspek kompetensi, konten, dan variasi. Ini Bapak Ibu, dalam menyusun kompetensi ya, sebagai tujuan pembelajaran. Di sini kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau dapat diaktualisasi berupa produk ataupun kinerja. Di sini Bapak Ibu harus berhati-hati karena terkadang itu guru memberikan kompetensi yang diinginkan itu mengukur dirinya sendiri, bukan mengukur ke siswa. Ya, bukan mengukur ke siswa. Nah, siswa kita baru kelas 10, naik dari SMP naik ke SMK, tapi sudah kita kasih materi yang kompetensi endingnya itu tinggi. Nah, kalau kita sebagai guru, insya Allah sudah bisa menyelesaikan, tapi bagi siswa itu terlalu tinggi. Nah, ini makanya Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kemampuan dari peserta didiknya. Kalau di komite pembelajaran, maka kita harus mengadakan analisis asesmen diagnostiknya untuk mengetahui kemampuan peserta didik terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana sih penyusunan konsep tujuan pembelajaran di kompetensi ini? Bapak Ibu bisa menggunakan taksonomi Bloom, masih sama dengan ketika perangkat yang lama. Ya, kita masih pakai Bloom. Ya. Karena apa? Dengan menggunakan taksonomi Bloom, itu lebih mudah kita sebagai seorang guru dalam mengukur ketercapaian siswa. Ya, ketercapaian siswa. Di sini dicontohkan peserta didik dapat menyajikan solusi menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Taksonomi Bloom-nya ada di menyajikan.
aspek yang kedua Bapak Ibu mengenai konten. Konten merupakan konsep yang diperoleh oleh siswa melalui pemahaman selama proses belajar di akhir satu unit pembelajaran. Kalau contoh mudahnya, ya, contoh mudahnya saya tuliskan di bawah itu mengenai perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya, konten yang diangkat ini. Selanjutnya untuk variasi merupakan aspek terakhir Bapak Ibu, aspek terakhir dari tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu buat. Di sini mencerminkan keterampilan berpikir yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya. Dia itu harus menggunakan pola berpikir kreatif, ya. Pola berpikir kritis dan tingkat tinggi. Nah, ini kalau di taksonomi belum sudah masuk ke C5, C6 ya insya Allah nih. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, sebagai contohnya menganalisa, ya, menganalisa atau menarik kesimpulan. Ini saya terapkan di contohnya ada di bawah. Menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di sini siswa harus menganalisa Bapak Ibu. Inilah variasi yang harusnya kita kembangkan. Harus kita kembangkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri karena untuk waktunya terbatas. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu. Nah, setelah tadi saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih cara menyusun tujuan pembelajaran yang baik Bapak Ibu? Monggo. Siapa Bapak Ibu yang hendak menjawab? Dipersilahkan. Jadi, bagaimana tujuan pembelajaran yang baik menurut Bapak Ibu? Sesuai dengan materi yang tadi sudah saya sharingkan dengan Bapak Ibu. Atau mungkin ada pendapat yang lain? Yang angkat tangan, Ibu Nur Budi. Oh iya, Bu Nur Budi, ya ini Bu Nur Budi ini dari tadi angkat tangan terusnya aktif sekali nih. Monggo Bu Nur, monggo. Dipersilahkan Ibu. Monggo Ibu. Mic-nya Bu Nur, aktifkan dulu. Masih mute Ibu. Oh maaf. Siap. Tadi ada problem. Iya. Oke, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andi, ya, bahwa untuk menyusun tujuan pembelajaran yang baik harus memenuhi kompetensi, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Kemudian konten materi yang dipelajari. Dan selanjutnya variasi, ya, Pak. Jadi untuk penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan dalam tingkat yang tinggi. Mungkin itu ya Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Budi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran itu tidak bisa kita langsung menyusun yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu pertama harus menentukan seperti yang disampaikan Bu Nur Budi tadi, ya, kompetensi apa yang menunjukkan keterampilan ataupun aksi dari peserta didik. Sebagai contoh di sini saya beri garis tanda kuning ini ya, menjelaskan ya. Kata-kata menjelaskan, menceritakan, kemudian merancang, ini merupakan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua konten. Materinya tentang apa? Yang dipelajari harus jelas Bapak Ibu. Tentang apa? Kalau dicontohkan di sini mengenai hukum Newton. Ya, hukum Newton. Adapun posisinya boleh di depan, boleh di belakang Bapak Ibu. Kalau contohnya di sini kan hukum Newton dan konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi kalimatnya bisa Bapak Ibu yang menata sendiri, tetapi harus mengandung konten yang ingin disampaikan. Jangan sampai kalau tidak ada kontennya,
nanti takutnya kita melenceng dari apa yang ingin kita tujukan. Selanjutnya yang ketiga, variasi. Ya, seperti disampaikan Bu Nur Budi, variasi. Nah, variasi itu bagaimana? Nah, di sini kita mencoba berpikir kreatif ataupun menimbulkan anak itu berpikir kritis. Ya. Misalnya menggunakan kata-kata sendiri, ya, atau menggunakan desain sendiri. Nah, itu kalau kita di desain grafis, ya, di multimedia, desain sendiri. Atau menggunakan gambar sendiri. Kalau kita editing, ya, editing kita bisa menggunakan gambar sendiri. Atau solusi, ya, contohnya di sini ada lagi solusi. Bagaimana sih cara memecahkan masalah? Solusinya bagaimana? Jadi si anak itu dia akan berusaha untuk berpikir kreatif, berpikir lebih kritis lagi. Nah, inilah yang penting Bapak Ibu di dalam kurikulum terbaru, kurikulum pembelajaran atau yang kita sebut dengan saat ini komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini. Inilah yang nanti jadi tantangan bagi kita semua. Satu lagi Bapak Ibu, ini karena kita sudah mengulas mengenai konsep tujuan pembelajaran, ini ada satu kuis ya Bapak Ibu. Langsung aja nanti raise hand Bapak Ibu, raise hand di depan aplikasinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ya, tangannya diturunkan dulu Bu Nur Budi, kuisnya belum dimulai. Kuisnya belum dimulai. Sudah angkat tangan dahulu, berarti sudah tahu jawabannya itu, Pak. Aktif itu, Pak. Tapi lupa klik, Pak. Maaf. Lupa. Saking aktifnya. Baik. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan mengenai konsep tujuan pembelajaran. Nah, kuis ini hanya satu Bapak Ibu, nanti sebagai penentu kelulusan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu silakan buat contoh untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Cepat-cepatan, monggo. Ya, cepat-cepatan Bapak Ibu. Silakan di konsep dulu. Oh, itu Bapak ya, Pak Fadri. Monggo. Bapak Fadri ini, Pak Fadri. Monggo Pak Fadri. Ya, saya jawab, Pak. Contohnya, misal kita mau mendesain poster, Pak. Dengan istilahnya mendesain poster dengan ide kita sendiri. Kemudian, misal kita mendesain poster dengan tema penghijauan bumi. Nah, kita akan berpikir, kemudian kita menuangkan ide atau gagasan kita ke desain poster yang kita buat itu. Oke, terima kasih Pak Fadri. Ya, luar biasa Pak Fadri. Nah, berarti Bu Nur Budi sudah action, sudah mencoba menjawab. Pak Fadri juga sudah mencoba menjawab. Nah, insya Allah ini semua peserta sudah paham guys mengenai konsep tujuan pembelajaran. Ya, atau jangan-jangan malah sudah mengerti ini. Sekarang malah menggurui guru ini berarti ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke lah Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pasti Bapak Ibu dalam menentukan tujuan ada 3 hal tadi, yaitu mulai dari apa tadi ya? Saya jadi lupa itu. Kompetensi, konten, variasi. Iya. Kompetensi, konten, dan variasi. 3 hal tersebut merupakan tujuan pembelajaran yang nanti harus masuk ke dalamnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau saya rasa cukup, nggih. Tidak ada pertanyaan lagi, nggih, Niki. Nah, karena ini dulu sudah kita praktekkan, ya sudah kita buat. Kalau tidak ada, saya akhiri dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan kepada Pak Arief Kudori selaku moderator. Siap. Terima kasih kepada Bapak Andi Saputro. Kepada semuanya minta tolong diberikan aplaus terlebih dahulu kepada Bapak Andi. Terima kasih atas paparan yang luar biasa dari Bapak Andi Saputro Eskom yang memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mengingat waktu yang sudah habis, marilah kita tutup juga terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai.
Oke, dari kami selaku moderator, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.